Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah salat zuhur yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rindukan syafaatnya, pertolongannya fid dini wad dunya wal akhirah. Para jamaah sekalian, pernah satu ketika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat memasuki bulan Ramadan, beliau menyampaikan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azim, telah datang kepada kamu bulan yang agung, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, bulan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih utama daripada 1000 bulan. Ja'alallah siyamahu faridatan, Allah menjadikan puasa sebagai sebuah kewajiban, wa qiyama lailatin tatawu'an, dan menghidupkan malamnya sebagai perintah sunat. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair, barang siapa bertakarrub, melakukan ibadah kepada Allah dengan satu kebaikan, apa Quran, apakah sedekah, kana kaman adda faridatan, maka seperti dia itu melakukan kefarduan. Jadi kalau di bulan puasa itu yang sunat-sunat seperti ba'diyata zuhur, qabliyata zuhur, Quran, itu kan sunat. Amalan sunat itu kalau di bulan Ramadan ditulis oleh Allah sebagai amalan wajib. Wa man adda fi faridatan kaman adda sab'ina faridah. Barang siapa melakukan perkara yang wajib, salat zuhur wajib, asar wajib, maka seperti halnya dia melakukan 70 kali lipat kewajiban atau sesuatu yang fardu dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Wa huwa syahrus sabri, bulan Ramadan adalah bulan melatih kesabaran. Wa syahrul muwasati, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk mawas diri. Allah baik. Wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min, bulan Ramadan adalah bulan di mana rezekinya orang mukmin ditambah. Dan mohon maaf, mari kita artikan rezeki itu tidak harfiah saja, tidak selalu berarti uang, harta, pangkat, jabatan. Tapi rezeki itu termasuk adalah di saat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa sholat berjamaah, baca Quran. Itu rezeki, jelas itu sudah. Man fattara sha'iman kana maghfiratan lidunubih, barang siapa memberikan buka puasa maka akan menghapus dosanya. Wa idqa raqabatihi minan nar, dan akan membebaskan seseorang tersebut dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan taqisa min ajri syai', dan orang tersebut akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Karena itu para jemaah sekalian, ayo kita berikhtiar. Ini sudah hampir selesai ya. Bulan Ramadan tidak terasa sudah. Kira-kira kurang 9 hari atau 8 hari. Maka para jemaah sekalian, ayo ikhtiar usaha bagaimana sekiranya
bulan yang penuh barokah ini diisi dengan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita berburu pahala. Kalaulah di luar bulan puasa kita banyak dosa, ibadahnya bolong-bolong, ayo kesempatan hari ini. Usahakan 5 hal yang sukses. Puasanya sukses. Dalam pengertian tidak bolong pastinya. Dan dinaikkan makomnya, kelasnya. Jadi puasa kita tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak jima. Bukan hanya itu. Naikkan. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang, berbohong, menyebarkan hoax dan sebagainya. Karena itu para jemaah sekalian, saya ingatkan hal semacam ini. Karena sekarang untuk berbuat bohong itu lebih mudah karena ada HP. Kalau dulu selalu diingatkan jaga lisanmu saat puasa. Kalau sekarang saya tambahin jaga jemarimu saat puasa. Mungkin tidak terasa oleh kita. Kita hanya ngasih gambar begini, jempol kebalik dalam satu grup, satu komen, kita komentari segini aja. Nah, itu sakitnya tuh di sini. Itu bikin orang nggak nyaman. Padahal cuma begini. Karena itu para jemaah sekalian, ikhtiarkan sukses puasanya. Yang nomor 2, tentu sukses Al-Qur'annya, usahakan hatam. Saya berbicara ini bukan saya ini hatam berulang-ulang, justru memberi motivasi pada saya untuk lebih baik dari bapak-bapak tentunya. Karena ternyata setelah saya tanya, Mas, sudah hatam Quran? Sudah pakai, sudah 3 kali. Apalagi mama, bapak-bapak yang ada di rumah. Saya berapa kali hatam? Saya 10 kali. Luar biasa. Yang tukang kiramas saja 1 kali belum hatam. Ya, mudah-mudahan motivasi ini saya lebih semangat, sehingga saya khawatir ditegur sama Allah ini. Kalau ceramah sampean pinter itu, tapi kalau mengamalkan kok berat. Naudzubillah. Tapi paling tidak kewajiban saya gugur. Apa kewajibannya? Ya qad balaghtu, saya sudah menyampaikan gitu. Termasuk saya mengingatkan para jemaah sekalian kepada rekan-rekan yang tidak puasa. Ayo, jangan sampai terang-terangan, ugal-ugalan, makan, minum, ngerokok di jalanan. Itu namanya nantangin Allah itu. Ya Allah yang bikin langit dan bumi, Allah yang membikin kita, menciptakan kita, disuruh puasa orang Islam, kok makan di jalan, minum di jalan, ngerokok sembarangan. Akhirnya para jemaah sekalian, ini orang bisa kualat itu. Ya. Jangan sampai kita itu membuat sakit hati Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Jadi usahakan hatam Qur'annya. Nah, Qur'an itu dikatakan afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Ibadah yang paling afdal umatku itu adalah membaca Qur'an. Dan luar biasa, Qur'an ini para jemaah sekalian menjadikan kita mulia. Umat Nabi Muhammad SAW dikatakan kuntum khaira ummatin. Nanti penjelasan saya ini akan saya tuangkan dalam buku ini. Buku saya bagikan kepada bapak dan saudara sekalian. Silakan ambil, bawa ke rumah masing-masing ya. Jangan pedulikan isinya itu. Saya niat untuk membagikan buku ya. Jadi afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Quran. Maka ikhtiarkan bagaimana sekiranya kita hatam. Yang nomor 4 para jemaah sekalian, ikhtiarkan kita itu sukses Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dikatakan khairum min alfi syahrin, adalah satu malam lebih utama daripada 1000 bulan. Dan itu memang sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katama sittatan, Allah merahasiakan 6 hal, di antaranya apa? Katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dan ini tidak ada yang tahu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bersungguh-sungguh mengisi malam Ramadan semuanya dengan ibadah. Ya, anggaplah begini. Ini 1 bulan ini ada malam namanya Lailatul Qadar, di mana di sana disebut khairum min alfi syahrin. Tanggal berapa tidak ada yang tahu.
Katakanlah begini, bapak-bapak, nanti bulan Ramadan saya akan bagikan kulkas atau saya bagikan sarung ya, BHS gratis semuanya kepada para jemaah di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Ya nggak usah kasih tahu, kalau dikasih tahu nanti penuh masjid itu. Maka tidak dikasih tahu biasanya agar kita mengisi Ramadan itu dengan kegiatan ibadah. Dan ini tekniknya Allah Subhanahu wa taala untuk mendorong kepada kita mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Cuma Sayyidina Rasulullah menyampaikan, taharrau lailatul qadri fi ashril awakhir min Ramadan, berikhtiarlah untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan ini kita sudah masuk ini. Saya minta kepada Bapak, ayo semangat. Walaupun terus terang saja, Al-Fakir saya pribadi kadang-kadang malas juga. Mau tarawih malas. Karena kesibukan mau mudik, ya, yang ramai itu bukan masjid, malah yang ramai itu terminal, bandara, mall. Makanya para jemaah sekalian, ikhtiarkan bagaimana sekiranya kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Caranya bagaimana, Kiai? Caranya jangan sampai kosong setiap malam Ramadan dengan ibadah, dengan tarawih, dengan baca Quran, dengan sedekah. Maka saya pastikan kalau tidak pernah kosong malam-malam Ramadan itu dengan ibadah, saya pastikan salah satunya pasti ketemu dengan Lailatul Qadar. Nah ini ibadah kita ini pakai hitung-hitungan, ya nggak apa-apalah kelas kita. Tapi kalau bisa sih jangan hitung-hitungan kapan dan hari apa. Seharusnya kita berikhtiar, kita ibadah itu karena kita ini diwajibkan. Ini kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, di buku ini saya kutip di dalam kitab Ibnu Katsir itu berkaitan dengan Lailatul Qadar, halaman 35 itu. Saya baca sedikit ya. An Ali bin Urwa qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman arba'atan min Bani Israil. Ada 4 orang Bani Israel yang luar biasa hebatnya ibadahnya itu. Siapa mereka itu? Di antaranya adalah Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hizqil, Nabi Yusha. Ada 4 orang ini. Mereka itu abadullah samanina aman, beribadah kepada Allah 80 tahun. Siang ibadah, malam ibadah, tidak ada yang kosong. Maka para jemaah sekalian, bahkan mereka itu tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun di hadapan Allah selama 80 tahun. Akhirnya fa'ajab ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu merasa takjub. Hebat, luar biasa. Tapi katanya malaikat Jibril, faqala ya Muhammad ajabat ummatuka min ibadati haula. Kamu merasa heran, mereka hebat. Tahukah kamu, katanya malaikat Jibril, bahwa faqad anzalallahu khairan min dzalik. Allah Ta'ala itu memberikan kepada umatmu lebih baik daripada para nabi yang disebut tadi. Lebih baik daripada para nabi yang tadi ibadah 80 tahun dan tidak pernah maksiat. Akhirnya turun ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kapan itu? Apa itu? Itulah yang dikatakan Lailatul Qadar yang disebut khairum min alfi syahrin. Jadi saran saya mulai dari maghrib, misalnya maghrib, saya nggak tahu apakah semalam Lailatul Qadar, saya nggak tahu, nggak berani saya memastikan. Cuma biasanya tanggal ganjil, semalam tanggal ganjil. Itu pun tanggal 222. Mungkin bagi kita ganjil, bagi yang lain tidak, karena awal Ramadan satu dengan yang lain beda kan. Nah, kadang-kadang awal Ramadan satu ormas dengan yang lain itu beda. Dan sepanjang sejarah itu perbedaan itu ada, jangan ribut lah ya. Yang pasti kalau saya, karena masih ada negara Indonesia, saya ikut pemerintah gitu, biar nggak ruwet gitu. Itu para jemaah sekalian. Makanya tanggal berapanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan saya, kalau mulai tadi dikatakan khairun, lebih baik, lebih utama dari 1000 bulan, jangan sampai berbuat maksiat pada waktu Lailatul Qadar. Berzina, minum khamr,
Apa sih itu? Kalau kita berbuat baik mulai maghrib sampai hatta matla'il fajar, itu malaikat mengatakan salam, selamat, 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 selamat ya kamu mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kamu berzikir, bersedekah atau ibadah apa sajalah. Pada malam itu kamu sama dengan ibadah 83 tahun 4 bulan. Itu yang saya katakan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Mana ada, ini nggak ada yang umur 80 tahun pada pensiun lah. Lah inilah kehebatan umat Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Umurnya pendek-pendek. Ya saya masih nggak sampai 60 kok. Umurnya pendek-pendek. Setelah ini meninggal. Tapi dikasih keberkahan. Di antara berkahnya apa? Dilipat gandakannya waktu itu. Setelah misalnya bulan Ramadan ada Syawal. Man shoma Ramadan, barang siapa puasa di bulan Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian puasa 6 hari setelah Syawal, fa ka'annama shomad dahr, maka sama dengan puasa 1 tahun. Berkah lagi. Mau 6 hari itu berturut-turut atau 6 hari, yang penting sepanjang bulan Syawal. Hari pertama kita lebaran, nggak boleh puasa. Haram itu. Ya. Hari tanggal 2 Syawal, 3 Syawal banyak tamu. Gak sempat puasa Pak Kiai. Gak enak saya ngurmatin tamu. Ya besoknya puasa. Besoknya puasa, besoknya lagi banyak tamu lagi. Gak mungkin saya gak puasa. Saya harus menghormat tamu. Ya gak usah puasa. Kapan puasanya? Ya loncat-loncat saja. Yang penting bulan Syawal. Masuk kepada hadis faka'annama shomad dahr, maka sama dengan puasa 1 tahun. Wah, ini para jemaah sekalian. Ada lagi para jemaah sekalian yang saya katakan, yang saya ingin tekankan di sini, sukses zakatnya. Jadi saya mengatakan 5 sukses itu: sukses puasanya, sukses Qur'annya, sukses tarawihnya, sukses zakatnya, sukses Lailatul Qadar. Lah ini nanti kalau puasa sudah pergi, kita tidak gigit jari lagi, dan kita bisa bersenang masuk kategori orang yang menang Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Insyaallah para jemaah sekalian, saya merasakan sendiri bagaimana umat Islam sedunia loh, nggak main-main. Umat Islam sedunia, bukan hanya se-Indonesia, puasa semua. Ya walaupun ya ada juga yang nggak puasa ya, yang terang ya, tapi malu mereka. Bahwasanya puasa itu menyedot spiritual kita. Bagaimana umat Islam itu spiritualnya naik oleh sebab puasa. Sehingga dikatakan insyaallah masuk kepada la'allakum tattaqun itu. Orang Islam ini nanti masuk kategori orang muttaqin. Dan inilah yang menyebabkan walau karihal kafirun, orang kafir itu nggak suka ngelihat orang Islam 1 bulan. 1 bulan, bukan 2 hari, bukan 3, 1 bulan puasa itu. Maka wajar para jemaah sekalian, agama Islam dan orang Islam ini tentu derajatnya akan naik, akan terhormat oleh sebab melaksanakan kewajiban bulan puasa ini. Dan dengan Al-Quran saya yakin kita akan menjadi mulia. Karena saya perhatikan nih, Malaikat Jibril menjadi malaikat yang terbaik karena Malaikat Jibril yang membawa Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang terbaik karena diturunkan Al-Quran. Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Bahkan para jemaah sekalian, kalau ada buku, kalau ditulis tulisan biasa, kita boleh pegang tanpa wudu. Tapi ketika buku tersebut tertulis Al-Quran, jadi mushaf, menjadi mulia. Dan kita dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kamu sekalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka mari kita dapatkan keberkahan Al-Quran selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan